welcome to ICC Michigan Easter online service. We're so grateful and blessed that you're choosing to joining us today to worship together. As now, I just want to invite you to start preparing our heart. Let us humble ourselves and come into His presence and worship Him. Because He is mighty to save. No matter what mountains that you're facing right now, He's able to take care of it. And everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. And everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior. The hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Oh, I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, You can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, You can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, You rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, Lord, You have conquered the grave. You have won the battle in every single things in our life, and we want to praise You for who You are. Thank You for bringing us together. I just want to invite Your presence in every single houses, every single family that worship together today. Let us worship Him with our heart, mind, and soul. Thank You, Jesus. We love You. In Jesus' name we pray. Amen. Let us now stand together. Let's worship Him with this song. Invite His presence in your own home and feel the power of the Spirit fill the place. Api kemuliaannya. Dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua
bersiap maju jangan lelengah. Yesus panglima kita, kenakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, oh api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Let us sing this one more time with more spirit for our Jesus Christ the Lord. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Right, praise the Lord. I just want to invite everyone to sit down. Let us take a moment, at this very moment, an attitude of prayer. In the midst of this uncertainty in our life, remember that God is a source of hope. He is the owner of our life. And He is the one who created every one of us. I want to invite us to sing this song together in an attitude of prayer, as we remember the people who are now fighting the battle with COVID-19, as we remember the doctor and the nurses in the front lines. Let us pray for comfort, and let us pray that God's breath is going through every single lungs who get infected with COVID-19 with this song. We're praying together. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath
praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Oh, great are you, Lord. Singing, great are you, Lord. Oh, great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Singing one more time. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in their lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in their lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Oh, great are you, Lord. Amen. Hello everyone, I am Megan Anggriawan. I have lived in Michigan for almost 4 years now, and I'm here to pursue my undergraduate studies in piano performance. I have been going to ICC Michigan for more than 3 years, and have learned a lot about faith and the importance of relying to God. In ICC, I get to know many wonderful people who become my family in Christ in the United States. I'm very blessed to have them in my life, and I'm very thankful to them. Although I'm so far away from Indonesia, I did not feel alone at all, as I have them who take care of me, and also God who bless me abundantly. Today I would like to share how God has blessed me these past years. As I will be completing my study this semester, I have had a plan to continue my study to master's program. I have spent a lot of time doing researches, prepare for auditions, and also pray to God while I was looking for a good program to fit me. It was a very challenging process. It began with many preparations that I had to do, including video recordings, essays, and paperwork. On top of that, I have to do live auditions, I have to take exams, and also be interviewed. Although I have to go through those processes, I relied on God and did my best. I believe that God will provide the best for me. The most stressful part is when I have to wait for almost 2 months to hear back from them. During those times, I experienced a lot of God's grace. I learned to be patient, keep believing in God, keep having faith, and speak it out. One of the Bible verses that helped to strengthen me is Matthew 7, verse 7. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. Last week, I received news that I have been accepted to Johns Hopkins University Peabody Institute for the master's program in piano performance with full assistantship. Peabody is a very prestigious music school, and I have never thought that I will end up going there. It is a miracle that God has done in my life. As written in Matthew 19, verse 26, Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but with God all things are possible." Also, it is amazing to see what God had done in my life during this audition process. At first, I did not plan to audition to Peabody at all.
I feel that God speak to me through my mother and an ICC church member to make me apply to that university. God also take care of me even in small details. He had done many amazing things in my life, such as there was a time I was very busy with my schoolworks and audition preparations that I did not have time to go grocery shopping. Suddenly, God blessed me through my friend who shared some food with me. Also last year, when it snowed so heavily, I was looking out from my apartment window and wondered that it would be challenging to walk to school that day. A few minutes after, my friend, who is also a piano major, suddenly texted me asking if I need a ride as she will be passing through my apartment complex. I was very thankful to God that He has taken care of me throughout these years in ways that I did not even think of. So through this process, I learned that we must be patient, put our trust in God, believe that He will take good care of us, and never stop having faith in Him. In Philippians 4, verse 6 to 7 says that, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." So, God loves us so much, and we must believe in Him and surrender our life to Him. Hope what I shared can be helpful in all our lives. Thank you. Let us now prepare our heart as we are going to listen to His word. And remember the biggest love that we've ever experienced, Jesus Christ on the cross. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yes, Lord. Let us sing this again together and worship Him for His love for us. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terpujilah namamu, Bapa. We love you. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini adalah kemenangan Tuhan Yesus. Dia sudah accomplish semua yang harus dia lakukan. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Dan saudara-saudara, kalau sudah tahu title hari ini atau topik, dikatakan bahwa His victory is our victory. Nah, kita akan melihat ini, bagaimana kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita. Nah, saudara-saudara, sebelum kita sampai kepada kemenangan Yesus, marilah kita melihat dahulu penderitaan Yesus. Karena tanpa penderitaan dan tanpa kesusahannya, dia tidak akan mencapai victory. Victory terjadi karena ada pergumulan yang dia lewati. Nah, mungkin bagi saudara-saudara yang tidak mengikuti perjamuan kudus pada hari Jumat kemarin, maka saya akan ulangi sedikit apa yang saya share pada hari Jumat. Supaya ini semua kita akan melihat apa yang Yesus sudah lewati. Dan Yesus menang dari segala apa yang sudah dia lewati. Saudara, pertama-tama yang Yesus lewati adalah penderitaan di dalam jiwa. Itu terjadi pada waktu dia ada di Taman Getsemani. Pada waktu dia di Taman Getsemani, dia mengalami suatu penderitaan yang luar biasa di dalam jiwanya. Karena saudara-saudara, dia adalah Tuhan. Sebab itu Yesus tahu apa yang akan dia alami sebelum dia mengalaminya. Dia sudah tahu bahwa dia akan ditolak oleh semua murid-muridnya, manusia-manusia di sekeliling dia. Dia tahu bahwa dia akan dicaci maki, dia akan dihina, dia akan merasa kecewa, dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa karena dia akan dimaki-maki, dia akan dihianati, dia tahu bahwa dia akan dipukuli, dia akan diludahi, dia tahu dia akan dicambuki, dia tahu semuanya itu. Bahkan dia sampai bisa melihat sebelum dia mengalaminya, dia sudah bisa melihat bahwa dia akan dipaku di kayu salib. Dia akan menjadi tontonan, dia akan menderita sekali pada saat itu. Dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Saudara, karena dia sudah bisa melihat semuanya, itulah yang membuat dia sangat menderita di dalam jiwanya, saudara. Nah, penderitaan itu luar biasa dalamnya sampai dituliskan di dalam Lukas pasal ke-22 ayat 43 dan 44. Lukas pasal yang ke-22 ayat 43 dan 44 dikatakan di sini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini adalah kejadian pada waktu dia ada di Taman Getsemani. Dikatakan seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, saudara, inilah penderitaan jiwa Yesus sampai dikatakan bahwa peluhnya menitik seperti darah. Seakan-akan pembuluh-pembuluh darah itu pecah, saudara-saudara.
karena penderitaan yang sangat besar yang dia derita. Jadi saudara, kalau kita melihat penderitaan ini, mengapa Yesus harus menderita? Jiwanya harus menderita begitu berat, karena dia sedang menanggung penderitaan jiwa kita. Saudara, bahwa manusia, semua kita akan mengalami penderitaan di dalam jiwa kita. Kita akan mengalami penolakan, kita mengalami pengkhianatan, kita mengalami rejection, kita mengalami tuduhan, kita mengalami banyak hal di dalam hidup kita yang akan menyakiti jiwa kita. Nah, saudara, pada saat kita merasakan sakit di dalam jiwa kita, kita harus sadari, Yesus sudah menanggung kesakitan pada jiwa kita pada waktu dia ada di Taman Getsemani. Dia menanggung penderitaan di dalam jiwanya itu di Taman Getsemani adalah untuk menanggung penderitaan jiwa kita. Sehingga pada saat nanti kita mengalami penderitaan di dalam jiwa kita, jangan kita putus asa. Tuhan Yesus sudah menanggungnya. Dan dikatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dan ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 15 dan ke-16 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya, imam besar ini adalah Yesus. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai. Ini sedang berbicara mengenai keadaan dia di Taman Getsemani. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus menghadapi penderitaan yang sangat besar di Taman Getsemani itu, tetapi dia tidak berdosa. Dia tidak retaliate, dia tidak marah, tetapi dia tanggung semua penderitaan itu pada jiwanya, saudara. Dan dikatakan selanjutnya di dalam ayat ke-16 yang dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini sedang berbicara. Nah, sekarang kalau kita sendiri mengalami penderitaan di dalam jiwa kita, kata Tuhan, marilah sekarang kita datang ke tahta kasih karunia-Nya. Sebab Yesus sudah menderita buat kita, maka Yesus sekarang sudah menyediakan pertolongan buat kita. Sehingga pada saat kita menderita, jiwa kita terancam, jiwa kita dianiaya, saudara. Marilah kita datang ke tahta kasih karunia Tuhan untuk menerima pertolongan dari Tuhan, untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan, untuk menolong penderitaan jiwa kita. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakannya buat kita. Yesus menderita jiwanya adalah untuk menanggung penderitaan jiwa kita, supaya jiwa kita tertolong pada saat kita menderita. Sebab itu saudara, pada saat saudara merasa kecewa, pada saat saudara merasa dikhianati, pada saat saudara merasa sakit hati, saudara, jangan kita give up, jangan kita marah, jangan kita retaliate, tetapi marilah kita datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah menyediakan pertolongan buat kita, karena Yesus sudah menderita buat kita, dan Tuhan sudah menyediakan pertolongan buat kita, buat jiwa kita. Nah, marilah sekarang kita lihat, saudara. Setelah Tuhan Yesus menderita jiwanya di Taman Getsemani, kemudian dia harus mengalami penderitaan pada tubuhnya. Ya, setelah dia ditangkap di Taman Getsemani, dia diadili. Dan setelah dia diadili, saudara-saudara, di dalam perjalanan menuju ke Golgota, dia di situ dicaci maki, dia ditempeleng, dia diberi mahkota duri, dia diludahi, dan dia mengalami penderitaan pada tubuhnya. Dia dicambuki 39 kali, dia dicambuki, dan semua cambukan-cambukan yang dia derita pada tubuhnya itu bukan sekedar hanya cambukan biasa, tetapi semuanya itu adalah untuk menanggung sakit penyakit kita, saudara-saudara. Dikatakan bahwa cambukan-cambukan yang diderita oleh Yesus sampai badannya hancur semuanya itu adalah karena dia sedang menanggung sakit penyakit kita. Itu dituliskan, saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang keempat. Dikatakan begini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5b-nya mengatakan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Dari ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa bilur-bilur Yesus yang dia tanggung pada tubuhnya itu bukan hanya sekedar bilur biasa, saudara. Dia sedang menanggung sakit penyakit kita supaya kita tidak perlu menanggung sakit penyakit. Sama dengan tadi saya katakan, dia menanggung penderitaan di dalam jiwanya supaya pada saat jiwa kita disakiti sekarang, kita tahu Tuhan Yesus sudah tanggung dan Tuhan Yesus sudah menyediakan pertolongan buat kita supaya jiwa kita jangan dihancurkan, jiwa kita supaya berkemenangan. Demikian juga pada waktu Yesus dicambuki tubuhnya berulang-ulang kali sampai tubuhnya hancur, itu karena dia sedang menanggung sakit penyakit kita. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat 24. Dituliskan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yes, kita semua mengerti ini. Semua orang Kristen mengerti ini dan sudah percaya kepada kata-kata ini, bahwa Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kita semua percaya. Sebab itu kita tahu bagi saudara yang sudah percaya akan pengorbanan Yesus di kayu salib itu, kita sudah menerima keselamatan. Dengan iman kita sudah menerima keselamatan. Itu semua betul. Tetapi saudara, ternyata apa yang Yesus derita bukan sampai di situ saja. Yang Yesus tanggung bukan hanya dosa-dosa kita saja supaya kita bisa masuk surga, supaya kita bisa selamat. Bukan hanya itu saja. Yes, itu betul. Tetapi kemudian dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, saudara. Setelah dikatakan bahwa dia memikul dosa kita pada tubuhnya, ya, supaya kita hidup di dalam kebenaran, kemudian oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi penderitaan Yesus menuju ke kayu salib sampai dia dipaku di kayu salib itu, at the same time dia juga dicambuki, menanggung sakit penyakit kita. Kemudian dia dipaku di kayu salib untuk menanggung dosa kita dan menanggung hukuman kita. Jadi pada waktu yang sama dia tanggung dua-duanya, saudara. Dan kemudian kalau saudara mau baca lagi supaya lebih meyakinkan saudara bahwa bilur-bilur Yesus itu telah menyembuhkan kita. Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Katakan begini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi saudara, di sini dua-dua disebut, ya, menanggung segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Tadi di dalam 1 Petrus 2 dikatakan, dia yang menanggung dosa kita dengan tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup di dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kita melihat dua-duanya sudah Tuhan Yesus tanggung, saudara. Dosa kita dan juga sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus. Nah sekarang saudara, setelah Yesus menderita jiwanya di Taman Getsemani, dia menderita tubuhnya pada waktu dia dicambuki. Maka saudara-saudara, akhirnya saudara, dia disalibkan. Dan pada waktu dia disalibkan itu saudara, dia mengalami satu penderitaan yang paling dahsyat. Penderitaan di dalam spiritnya, yaitu dia akhirnya disalibkan. Dan pada waktu dia disalibkan itu, seluruh dosa dunia, saudara, dosa dunia bukan hanya dosa orang Kristen, dosa dunia itu disedot oleh Tuhan Yesus, sehingga semua dosa dunia itu ditimpakan kepada dia. Dan pada waktu dia menanggung dosa dunia ini, Bapa tidak bisa melihat dia lagi. Bapa harus meninggalkan dia. Disinilah penderitaan Yesus yang paling luar biasa. Lebih daripada penderitaan dia di Taman Getsemani. Lebih daripada penderitaan dia dicambuki. Karena dia pada saat ini ditinggalkan oleh Bapanya. Tuhan Yesus tidak pernah berpisah dengan Bapanya. Saudara tahu, pada waktu Tuhan Yesus belum turun ke dalam dunia ini, dia bersama-sama dengan Bapanya. Selalu ada bersama-sama dengan Bapanya memerintah di surga. Kemudian Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Tetapi pada waktu dia ada di dalam dunia ini pun dia bersama terus dengan Bapanya.
Dia selalu bersekutu dengan Bapanya. Bahkan Tuhan Yesus katakan bahwa apa yang dia lakukan di dunia ini, dia lakukan karena dia melihat Bapanya melakukannya. Dia katakan, apa yang aku lihat Bapakku lakukan, itu yang aku lakukan. Berarti Yesus selalu bersama-sama dengan Bapanya. Tetapi pada saat ini, di kayu salib, pada waktu seluruh dosa dunia ditanggung oleh Yesus, Bapanya menolehkan pandangannya. Dia tidak bisa melihat Yesus, dia tinggalkan Yesus. Sehingga Yesus menjerit, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah penderitaan Yesus yang luar biasa, saudara-saudara. Pada saat itu juga dosa seluruh dunia ditanggung oleh Yesus. Hukuman seluruh dunia ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, kemudian setelah dia menanggung semuanya itu, penderitaan jiwa, penderitaan tubuh, penderitaan rohani, dia menanggung semuanya itu. Maka saudara-saudara, dia selesai. Dia berkata, it is finished. Dan dia menyerahkan nyawanya. Dia mati. It is finished. Finish dari apa, saudara? Finish dari segala tugas yang harus dia selesaikan. Dia selesaikan semua tugasnya. Dia tanggung penderitaan jiwa manusia. Dia tanggung sakit penyakit manusia. Dia tanggung dosa manusia. Dia tanggung hukuman manusia. Dia selesai semuanya. Mengapa dia tanggung semuanya itu? This is the purpose of the cross, saudara. Dia tanggung semuanya itu untuk mengembalikan manusia kepada keberadaan manusia semula. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, manusia diberi kuasa, manusia diberikan semuanya perfect. Dan Yesus menanggung semua kesalahan manusia itu adalah untuk mengembalikan manusia kepada keadaan yang semula Bapa ciptakan manusia. That is the purpose. Nah, setelah Yesus mati, saudara-saudara, saudara bisa bayangkan bagaimana dengan iblis. Iblis bersorak-sorai. Iblis berkata, yes, selesai, mission accomplished. Karena sekarang Yesus sudah mati. Anak Allah yang satu-satunya sekarang mati. Iblis berkata, dia menang. Yesus kalah. Tuhan kalah. Itu iblis pikir. Karena iblis tidak tahu bahwa rencana Tuhan tidak sampai di situ. Masih ada lagi rencana Tuhan yang tidak diketahui oleh iblis. Yaitu membangkitkan Yesus dari kematian. Iblis tidak pernah berpikir bahwa Yesus akan bangkit dari kematian, saudara. Karena kalau iblis tahu bahwa Yesus akan bangkit, iblis tidak akan menyalibkan Yesus. Sudah tahu ada ayatnya itu? Dikatakan di dalam 1 Korintus, pasal yang kedua, ayat 7 dan 8. 1 Korintus pasal kedua ayat 7 dan 8 dikatakan. Tetapi yang kami beritakan, ini Rasul Paulus yang menulis. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tahu akan rahasia ini, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kalau iblis tahu akan rahasia ini, iblis tidak akan menyalibkan Yesus. Tetapi iblis tidak tahu, saudara. Iblis tidak tahu. Ternyata Tuhan masih mempunyai rencana yang lebih besar lagi. Yaitu walaupun Yesus sudah mati, pada hari yang ketiga Yesus bangkit kembali. Dan Yesus bangkit itu berarti kemenangan Yesus. Karena kuasa iblis yang paling besar, yang paling dahsyat adalah kematian. Tetapi Yesus bangkit dari kematian, yang berarti Yesus mengalahkan kuasa iblis yang paling dahsyat dengan kebangkitannya. Nah, saudara sekarang lihat. Yesus bangkit dari kematian. Iblis kaget, saudara. Disitulah iblis dikalahkan. Itulah yang Tuhan katakan pada waktu Tuhan berkata kepada Hawa, waktu Hawa dan Adam berdosa, Tuhan berkata bahwa dari benihmu Hawa akan menghancurkan kepala iblis. Siapa yang dimaksud dengan benih Hawa? Yaitu Tuhan Yesus. Yesus menghancurkan kepala iblis. Iblis kalah pada saat itu. Yesus menang. Yesus bangkit dari kematian. Dia menang. Dan saudara-saudara, sekarang kalau kita kembali lagi kepada topik hari ini, bahwa His victory is our victory. Bagaimana itu bisa jadi?
Yesus menang. Yesus bangkit. Yesus victory. Bagaimana victory Yesus itu menjadi victory kita, saudara-saudara? Karena kalau kita mengetahui bagaimana Yesus bisa bangkit dari kematian, karena Roh Kudus membangkitkan Yesus dari kematian. Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari kematian, saudara-saudara. Nah, sekarang tahukah saudara, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian itu sekarang tinggal di dalam kita. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Dikatakan di sini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan, tahukah kamu adalah bait Roh Kudus. Kita ini rumahnya Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian sekarang tinggal di dalam kita. Sebab itu kalau Roh Kudus punya kuasa untuk membangkitkan Yesus dari kematian, kuasa atas kematian, kuasa iblis yang paling dahsyat yaitu kematian, Roh Kudus bangkitkan Yesus dari kematian, dan Roh Kudus yang sama sekarang tinggal di dalam diri kita. Saudara, sebab itu sekarang hidup kita bisa hidup berkemenangan karena Roh Kudus yang mempunyai kuasa kebangkitan itu ada di dalam kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Saudara bisa baca sendiri, Roma pasal 8 ayat 11. Hari ini saya memberikan banyak ayat-ayat supaya saudara bisa baca lagi, saudara renungkan ayat-ayat ini, baca lagi supaya saudara tahu bahwa kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Di dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan begini, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, according to 1 Korintus pasal 6 ayat 19, tinggal di dalam kita kan, Dia diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, yaitu Roh Kudus, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara tahu, sekarang Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari kematian itu tinggal di dalam kita. Maka Roh Kudus yang sama itulah akan membangkitkan tubuh kita. Roh Kudus yang sama itu juga yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Roh Kudus yang sama juga akan memberikan kepada kehidupan kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Nah, kita harus mengerti akan hal itu, saudara. Kemudian di dalam Efesus 1 ayat yang ke-18-19, ini saudara harus baca berulang-ulang supaya saudara mengerti maksudnya apa. Efesus pasal 1 ayat 18 dan 19 dikatakan begini. Dan supaya Ia, Yesus yang menjadikan mata hatimu terang, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Tuhan memanggil kita, saudara-saudara. Dan di dalam panggilannya itu terkandung suatu pengharapan. Kita harus mengerti pengharapan apa yang ada di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jadi saudara, Bapa yang memanggil kita ini, saudara, Dia telah memberikan kepada kita Roh Kudus yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Dan disinilah kita harus mengerti apa yang terkandung di dalam panggilan Tuhan, yaitu Tuhan sudah memanggil kita untuk hidup berkemenangan, saudara. Karena Dia sudah melengkapi kita dengan Roh Kudus yang sudah membangkitkan Yesus dari kemenangan. Roh Kudus yang sama itu sekarang ada di dalam kita. Sehingga kalau kita mengerti, kita mengimani akan firman ini, saudara, kita tahu bahwa dari mulai sekarang kita bisa hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Kita sudah menang karena Yesus sudah menang. Yesus sudah menang untuk kita. Dan sekarang kita bisa hidup dari kemenangan yang Yesus berikan kepada kita untuk kepada kemenangan dan kepada kemenangan. Itu maksudnya. Jadi, His victory is our victory. Kalau kita mengerti bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita.
Dan Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari kemenangan, dari kematian, yang sudah menang atas kuasa kegelapan, sekarang tinggal di dalam kita. Sehingga kita sekarang ini juga bisa berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, jangan kita give up akan segala serangan yang iblis berikan kepada kita. Iblis akan menyerang kita di dalam jiwa kita, memberikan kepada kita stres, memberikan kepada kita depression, memberikan kepada kita ketakutan, memberikan kepada kita kegelisahan, memberikan kepada kita kekecewaan, memberikan kepada kita kemarahan, dendam, dan sebagainya. Saudara, jangan mau dikalahkan oleh itu semua. Itu adalah penderitaan yang iblis mau serang jiwa kita. Saudara, Tuhan sudah menyediakan kemenangan buat jiwa kita. Kita tidak perlu menjadi orang yang depres, saudara. Kita bisa menang di dalam jiwa kita. Kita bisa menang, kita bisa keluar daripada segala depression. Demikian juga iblis akan menyerang tubuh kita dengan sakit penyakit dan sebagainya. Dan kita harus mengetahui Tuhan Yesus sudah tanggung sakit penyakit kita pada tubuhnya 2000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya kita bisa bangun dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita bisa mengalahkan kuasa iblis. Kita bisa serang iblis balik karena kita punya kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian ada pada kita. Sehingga kita bisa jalan dari kemenangan kepada kemenangan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, biarlah hidup kita, di dalam hidup kita tahu bahwa kita tidak perlu kalah. Kita tidak akan kalah kalau kita mengerti firman Tuhan. Kalau kita beriman kepada apa yang Tuhan sudah katakan di dalam firman-Nya. Selama ayat-ayat yang saya bacakan tadi, biar saudara pegang, renungkan, dan saudara berjalan di dalam apa yang Tuhan sudah janjikan. Biar firman Tuhan tinggal di dalam diri saudara. Dan saudara juga sebentar lagi akan mendengarkan kesaksian bagaimana saudara kita pun menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada dia untuk menang dari sakit penyakit. Dan juga dia yang bersandar kepada Tuhan mendapatkan kemenangan di dalam hidupnya. Biar saudara-saudara renungkan ini terus. Dan pada hari ini di dalam kita memperingati kemenangan Yesus, kita bisa memulai kehidupan yang berkemenangan. Sampai di sini saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Tuhan berkati. Halo semua, nama saya Sandra. Saya mau kasih tahu, saya mau witnessing bahwa dalam sebulan ini Tuhan mengajarkan saya banyak hal. Ada 3 hal utama yang saya pelajari. Sungguh dan sangat bersyukur Tuhan mengajarkan saya itu dalam waktu sebulan ini. Jadi awal bulan yang lalu saya mengalami jaundice atau sakit kuning, semua kuning, mata saya kuning, kulit saya kuning. Kemudian dalam 2 minggu saja saya kehilangan 4 pound. Jadi iblis mulai attack saya melalui pikiran saya dan saya mengalami depresi. Kemudian saya lihat bahwa 3 hal yang Tuhan ajarkan dalam sebulan itu adalah, pertama, kamu heal. Isaiah 53 ayat 5 dibilang, I am healed, by his stripe I am healed. So ketika iblis tiap pagi nunjukin ke saya, mata saya kuning, kulit saya kuning, tuh kamu sakit tuh, kamu liver kamu tuh failing gitu, kamu akan die slowly because your body cannot make nutrients for your body, your liver is not functioning. Terus saya ingat, saya bilang, it is written, I am healed. This is all just symptom. Word of God is true. Word of God never changes, but the symptoms it change. Sickness it heals and it changes. So hal kedua yang Tuhan kasih tahu ke saya adalah Proverbs 18 ayat 21. There is power in your tongue. So Tuhan bilang, kamu speak life into your body because there is power in your tongue. So whenever iblis bilang gitu, kamu kuning, kamu sakit, your liver is not functioning, saya bilang lagi, no, I have power in my tongue. Tuhan kasih saya authority in my mouth. So saya command healing, saya command life unto my body. Dan hal yang ketiga adalah Tuhan mengingatkan saya betapa Tuhan mengasihi saya. Dia mau mati untuk saya dalam bentuk kematian yang paling hina, yang paling jelek. Kematian yang ditaruh di cross, di kayu, dan even before that dia dicambukin supaya sengsara gitu. Dia matinya tuh sengsara.
Dan kalau saya boleh bilang gitu ya, Tuhan Yesus tuh willing untuk melakukan itu. Dia mati itu dia choose untuk melakukan itu karena dia mengasihi Bapaknya, karena dia mengasihi saya. Dan I am a one of a kind. Tuhan ingatkan saya mati dalam bentuk seperti itu supaya kamu mengalami kesembuhan, supaya ketika kamu hidup kamu tuh mengalami kepenuhan. Jadi saya komen ke iblis, kamu gak bisa ngomong apa-apa. Saya tahu Tuhan saya sayang sama saya, karena bilur-bilurnya saya disembuhkan dalam bentuk kematian yang paling jelek itu dia mengasihi saya. Jadi 3 hal itu Tuhan reveal ke saya dalam sebulan ini. Dan kemarin saya dapat telepon dari dokter saya, GI, bilang bahwa kamu sudah sembuh, kamu punya blood test semuanya normal. Kita akan lakukan blood test lagi 2 minggu lagi, but it's just for confirmation. So saya mengucap syukur karena Tuhan reveal 3 hal penting yang saya butuhkan untuk maturity of my faith. Tuhan reveal 3 hal penting yang saya harap teman-teman semua bisa merasakan atau mendapat pengajaran dari hal ini, karena ketiga hal penting yang sangat berharga yang saya dapat dalam sebulan ini gak akan pernah saya lupakan, tapi akan saya ingat terus. Betapa pertama Tuhan mengasihi saya, betapa kedua betapa powerfulnya mulut kita ini, dan ketiga betapa Tuhan mengasihi saya sampai dia mau mati supaya kita bisa sembuh dan mengalami kepenuhan dalam hidup ini. So, selamat Paskah, semoga semuanya semoga semuanya mengalami kemenangan di hari Paskah ini. Tuhan berkati. Mari saudara, kita sama-sama buka tangan kita semua, kita akan menerima berkat Tuhan. Doa kami adalah after Easter ini saudara bisa merasakan damai sejahtera Tuhan dan pimpinan Tuhan, dan saudara tidak takut lagi, karena sehingga Tuhan sudah beserta dengan kita, Tuhan sudah menanggung segala dosa kita semua, dan Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam kemenangan. Apa yang Hana telah firmankan hari share melalui firman Tuhan, biarlah kemenangan yang Tuhan telah berikan pada saudara dan saya ini biar kita hidupi. Kita hidup dalam kemenangan. From His victory to our victory. Mari saudara, kita buka tangan kita menerima berkat Tuhan sama-sama. May the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Amen. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi